teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Fajar Akbarfi di channel Info K3K. Di video kali ini saya akan membahas tentang gas LPG. Mungkin teman-teman pastinya rata-rata sebagian besar sudah menggunakan gas LPG ya. Tapi kita juga perlu tahu bagaimana cara menggunakan gas LPG yang aman. Sebelum lanjut, kita minta bantuannya dulu untuk like, subscribe, dan pencet loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info K3 yang mungkin teman-teman perlukan nantinya. Karena bisa jadi teman-teman pas lagi menemukan gas baru, ternyata gimana ya cara amannya kita melakukan hal ini. Nah, mungkin di channel ini teman-teman bisa menemukan info tersebut. Oke teman-teman, kita masuk ke poin pertama, yaitu tips amankan gas LPG. Yang pertama, pastikan teman-teman memiliki cukup ruang di dalam dapurnya. Apa? Ya, karena kita butuh sirkulasi udara yang baik dan juga adanya pertukaran udara dan gas lainnya di dalam ruangan dapur. Ya. Terus yang kedua, ventilasi dan sirkulasi sama kayak poin pertama. Tapi bedanya ventilasi lebih fokus ke pembuatan ventilasi untuk si pembuangan gas LPG yang keluar. Apabila terjadi bocor, dia langsung keluar. Nah, ventilasi yang tepat dalam menggunakan gas LPG adalah itu berada di bawah, di dekat tabung gas LPG. Kenapa? Karena ketika terjadi kebocoran, dia akan turun ke bawah gas LPG-nya. Si gasnya akan turun ke bawah karena sifat gas itu lebih berat daripada sifat udara normal yang ada di sekitar. Nah, jadi ketika dia bocor, dia akan jatuh dan langsung keluar, langsung bercampur di udara bebas di luar. Nah, aman, tidak terkurung. Ketiga, regulator dan standar ya. Regulator memiliki standar nasional Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang membeli regulator baru, pastikan itu yang standar, bukan yang murah ya. Kenapa? Pastinya tentu berbeda. Jangan kita mempertimbangkan murahnya, tetapi kita pertimbangkan aspek keselamatannya dan keamanannya. Karena yang murah-murah, yang kualitasnya pasti lebih murah juga. Ya, pastikan standar SNI. Yang berikutnya, yang keempat, pastikan klemnya terpasang dengan benar dan kencang. Jadi dipastikan teman-teman ketika memasang regulator, terus memasang selangnya dengan regulator, pastikan terkunci dengan benar. Ya, contohnya regulatornya, ini selangnya kita masukkan. Nah, ketika kita masang, klem kita jangan pas-pasan di ujung selangnya ini, tetapi agak maju sedikit, jadi dilebihkan agar dia tidak mudah terlepas. Kalau terlalu pelit kita masang, mudah terlepas, apalagi selangnya sifatnya itu keras ya. Selanjutnya selang. Oke, selangnya perhatikan ketika sudah terpasang itu alurnya benar dan tidak terjepit ataupun tertekuk. Nah, di sini yang sering terjadi kita lihat, pasang regulator dan sebagainya, tabung gas intinya terpasang aman, tapi ada kejepit si selangnya, itu yang membuat pendek umur si selang, jadi dia cepat rusak dan ataupun sobek ya. Jadi usahakan jangan sampai tertekuk. Nah, tambahan untuk selang, pastikan selalu dielap, karena kalau ada bau-bauan bekas ikan, minyak-minyak, terus di rumahnya ada yang tikus masuk mencium bau, dia gigitin, nah itu terjadi kebocoran, itu juga sering terjadi. Yang keenam, perhatikan sealnya, seal di tabungnya, perhatikan bahwa kondisinya bagus, tidak sobek. Nah, itu salah satu bagian penting dalam tabung gas, mungkin teman-teman sudah tahu. Perhatikan itu, terkadang ada yang sudah getas basahnya, mudah sobek. Kalau memang sudah mudah sobek, diganti saja. Nah, tips saya ketika mengisi ulang, teman-teman mungkin bisa mengambil sealnya yang sebelumnya untuk spare di rumah. Ketika gas yang baru datang ternyata sealnya jelek, jadi teman-teman nggak perlu beli baru, sudah ada seal yang sebelumnya yang masih bagus. Nah, begitu selanjutnya, jadi teman-teman punya spare seal tersebut tanpa harus membelinya. Oke, yang selanjutnya ke-7,
ketujuh, cium bau gas. Pastikan teman-teman tidak mencium bau gas ya. Kalau terdengar bau gas, tercium bau gas ataupun terdengar gas noise, nah berarti ada yang masih kurang tepat pemasangannya. Nah di situ teman-teman bisa benerin terlebih dahulu sebelum menyalakan kompor ya. Jadi jangan menyalakan kompor dulu, dicium dulu. Kalau masih ada baunya, bau kasnya gas itu berarti ada kebocoran ya, masih belum tepat. Selanjutnya yang terakhir yang ke-8. Yang ke-8 adalah teman-teman lakukan perawatan regulator secara rutin ya. Regulator dan selang itu harus dirawat benar-benar. Maksudnya secara rutin lah teman-teman perhatikan, dicek apakah masih bagus atau tidak. Kalau memang sudah tidak layak ya segera diganti saja. Jangan memikirkan cost lagi-lagi karena tingkat keamanan dan keselamatan itu mempengaruhi nantinya cost yang lebih besar ketika terjadi kondisi yang tidak kita inginkan ya. Oke, pembahasan poin kedua. Oke, di poin kedua ini kita akan ngebahas terkait langkah-langkah aman dan tepat bagaimana sih ketika terjadi kebocoran gas di rumah kita. Baik itu yang jangkanya sudah lama ataupun yang langsung kita lihat baru bocor langsung dilihat, ataupun ketika yang sudah langsung terkena percikan api saat baru bocor ya. Oke, yang pertama, ketika mendengar gas bocor ataupun mencium bau, segera matikan kompor dan sumber apinya ya. Jadi teman-teman segera matikan. Dan selanjutnya langkah yang kedua, teman-teman harus melepas regulatornya segera. Jadi segera lepas regulatornya, terutama kalau apinya sudah nyala, teman-teman lepas regulatornya, dia akan mati sendiri tanpa teman-teman harus padamkan. Yang ketiga, teman-teman jangan menghidupkan atau mematikan listrik ataupun lampu. Jadi ketika terjadi kebocoran gas, sudah terakumulasi, dia banyak bocor di dalam ruangan. Nah, kondisi lampunya mati atau nyala. Kalau mati, jangan dinyalakan. Dan kalaupun nyala, jangan teman-teman matikan. Ya, dan itu yang sering terjadi. Kenapa? Kita orang awam yang tahunya bahayanya listrik ketika nyala ya. Sedangkan yang sebenarnya ketika menghidupkan dan mematikan listrik itulah adanya percikan api, yang dimana di situ jadi sumber api ataupun source energi. Pada saat itu terjadilah kontak dengan gas yang terakumulasi dan terjadilah ledakan. Yang keempat, jangan mengipasin si bau gasnya. Nah, saya pernah mendengarkan sebuah cerita dari teman bahwa ketika ada kebocoran, ada seorang ibu-ibu yang malah mengipasinya agar baunya hilang. Nah, padahal bau gas itu adalah untuk menginfokan ke kita bahwa terjadi kebocoran. Sifat aslinya gas itu tidak memiliki bau, tetapi dikasih bau yang busuk oleh pihak Pertamina agar kita mengetahui ketika terjadi kebocoran. Nah itu jadi bukan bau dihilangin, yang terjadi adalah malah menyebar. Poin ketiga, tips aman meninggalkan rumah. Nah, bagaimana sih ketika kita meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama? Tipsnya adalah cuma satu, pastikan jangan meninggalkan kompor gas dengan terpasangnya regulator. Nah, dipastikan bahwa regulator itu terlepas dari kuncinya ataupun regulatornya dilepas, itu lebih baik. Ya, jadi sebelum meninggalkan rumah pastikan regulator terlepas. Karena kita tidak ada yang tahu ketika kita datang pulang dari suatu daerah dan pulang, kita secara spontan nyalain lampu dan listriknya ada kebocoran, terjadilah ledakan gas. Dan itulah masalahnya, terjadi ledakan di. Nah, sebenarnya terkait ledakan, ini juga saya mau bahas. Ledakan gas LPG itu yang sering diberitakan kurang tepat, ya sering terjadi berita dulunya. Kalau sekarang udah benar. Dulunya beritanya tabung gas LPG 3 kilo meledak. Padahal kita lihat kondisinya ternyata masih ada. Tabungnya cuma gosong. Nah, sebenarnya meledak itu adalah gas yang terakumulasi. Bocor, dia banyak di dalam ruangan, kena kontak dengan api dan meledak. Nah, itu. Nah,
Tetapi ketika misalnya baru bocor, langsung ada apinya di sumber, di tempatnya ataupun di sumbernya, teman-teman cukup mudah tutup aja dengan kain basah. Teman-teman bisa tutup dengan kain basah, ditutup aja. Tidak usah panik, karena gasnya, apinya akan fokus di gas itu aja, tidak akan meledak. Ya, jadi mungkin itu aja tips aman dari saya, dari Info K3K, agar teman-teman bisa lebih aman dalam menjaga dan menggunakan tabung gas LPG di rumahnya. Semoga bermanfaat. Pembahasan-pembahasan selanjutnya akan saya bahas di video-video berikutnya. Terima kasih dan see you.